Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Afta Khair Mariwawo dengan NIM 20122063, semester 5, lokal PAI 5L. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Usul Fiqh dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG, MPD. Di sini saya akan membahas tentang ijtihad. Nah, latar belakang ijtihad. Ijtihad adalah usaha intelektual mujtahid untuk menggali hukum Islam dari Al-Quran dan hadis terhadap masalah-masalah yang baru saat ini. Proses ini memerlukan penguasaan bahasa Arab, usul fiqh, dan maqasid syariah. Hal tersebut menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Nah, pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihad, berarti usaha keras mencari jawaban hukum saat Al-Quran dan hadis tidak memberikan langsung jawaban, serta mengakui konsekuensi ulama sebagai sumber syariah. Nah, menurut ahli usul fiqh, ijtihad adalah upaya maksimal seorang mujtahid untuk menetapkan hukum syar'i. Ijtihad difokuskan pada hukum fiqh terkait amal. Namun ada ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Harun Nasution yang memandang ijtihad juga berlaku dalam tasawuf, politik, akidah, dan filsafat. Nah, syarat-syarat ijtihad. Yang pertama, ada bahasa Arab penting bagi mujtahid untuk memahami dan menyimpulkan makna dari nas Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua, pengetahuan Al-Quran penting untuk memahami hukum-hukum dalam ayat-ayatnya dan metode penetapan hukumnya. Yang ketiga, sunnah penting bagi mujtahid untuk memahami hukum syar'i serta menilai sanad riwayat dari segi keabsahan atau kelemahannya. Yang keempat, mujtahid harus memahami qiyas, termasuk ilat, hikmah, syariat, dan peristiwa kemanusiaan untuk mengenali dasar hukum pada kasus tanpa nas. Nah, selanjutnya perbedaan ijtihad mutlak, ijtihad terbatas, dan ijtihad takhasusi. Ijtihad mutlak adalah usaha ijtihad yang dilakukan tanpa batasan dalam masalah atau bidang tertentu. Kemudian ijtihad takhasusi adalah ijtihad yang dilakukan oleh seorang ahli dalam suatu cabang ilmu fiqh yang lebih spesifik dan mendalam. Lalu yang ketiga, ijtihad terbatas. Ijtihad terbatas adalah usaha ijtihad yang hanya diterapkan pada masalah-masalah tertentu atau bidang hukum yang lebih sempit. Lalu poin selanjutnya metode-metode ijtihad. Metode ijtihad untuk menemukan hukum syara. Yang pertama itu ada kias, membandingkan hukum. Nah, contohnya pembunuhan dengan alat berat versus senjata tajam. Lalu yang kedua ada istihsan, perpindahan hukum karena dalil. Contoh wasiat yang diperbolehkan. Lalu yang ketiga ada maslahah mursalah, berdasarkan kemaslahatannya. Contohnya akta nikah. Lalu yang keempat pada istishab, menetapkan hukum yang ada hingga ada dalil baru. Contohnya makanan yang boleh dimakan. Lalu yang ketiga, menggunakan kebiasaan masyarakat. Contohnya halal bihalal. Lalu poin selanjutnya menganalisis kasus-kasus hukum yang tidak memiliki nas. Nah, ijtihad adalah usaha mujtahid untuk menetapkan hukum Islam pada masalah yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, menggunakan metode seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan maqasid al-syariah. Yang pertama itu ada proses ijtihad, menyimpulkan hukum berdasarkan nas dan kaidah fiqh dengan metode kias, analogi. Misalnya narkoba dikiaskan dengan khamar.
istilahnya mengutamakan keputusan yang lebih baik, misalnya transaksi digital. Maslahah mursalah berdasarkan kemaslahatan umat, misalnya transparan, transplantasi organ. Lalu yang ketiga ada ijtihad dalam konteks sosial, menyesuaikan hukum dengan pengembangan seperti teknologi dan ekonomi digital. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.